Ya pemirsa, maksud kami adalah pencipta lagu yakni Ari Bias. Di studio saat ini pemirsa telah hadir Ketua Dewan Pembina Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia Ahmad Dhani Prasetya yang juga anggota Komisi 10 DPR. Kemudian juga selain itu juga Dr. Mariano, Kepala Prodi Magister Hukum Universitas Jayabaya. Dan juga Mas Piu, musisi yang juga hadir pada kesempatan kali ini. Selamat sore semuanya. Sore. Oke, Mas Dhani, kalau kita lihat tadi, infonya katanya sulit bertemu dengan Agnes Monica. Buktinya bisa nih bertemu dengan Menteri Hukum secara langsung. Ya, karena mungkin itu tadi, menurut saya Agnes itu meremehkan pencipta lagu. Yang ingin bertemu kan tidak hanya saya. Yang ingin bertemu itu sebenarnya pencipta lagunya. Awalnya pengen bertemu, pengen membicarakan masalah hak ekonomi dia menurut undang-undang gitu ya. Ari Bias sudah menghubungi lama tidak digubris, akhirnya somasi. Somasi ya seperti kita dengar tadi kan Agnes katanya kan sebagai warga negara Indonesia dia hanya mendatangi Menteri Hukum. Harusnya dia juga mendengar somasi daripada Ari Bias dan duduk bareng-bareng apa yang disomasikan. Harusnya kan sebagai warga negara kan seperti itu, sama-sama warga negara Indonesia. Lalu akhirnya somasi tidak digubris, akhirnya sampai ke dituntut di pengadilan. Laporkan ke polisi sebenarnya, laporkan ke polisi sudah, cuman belum ditindaklanjuti oleh polisi. Lalu akhirnya di pengadilan niaga, Agnes juga dipanggil sebenarnya kan. Harusnya kan sebagai warga negara yang baik kan harusnya Agnes menjalani semua proses hukum itu. Jadi menurut saya Agnes ini bukan warga negara yang baik karena dia tidak menganggap pencipta lagu, dia tidak menganggap somasi, bahkan dia tidak menganggap pengadilan niaga di Jakarta. Jadi sebagai warga negara yang tidak baik, ya harusnya tahu diri gitu ya. Harusnya udah nggak nemuin kita, harusnya nggak nemuin siapa-siapa gitu. Justru malah kita menilai ini jadinya pengadilan jalanan gitu jadinya. Karena dia tidak mendatangi siapa-siapa, datangnya lalu ke podcastnya Deddy Corbuzier membela diri. Padahal pengadilan sudah memberikan waktu dan tempat yang seluas-luasnya untuk membela diri di pengadilan. Jadi ini Agnes ini memberikan contoh buruk bagaimana seorang warga negara Indonesia yang tidak menghargai proses pengadilan. Gitu. Kalau Mas Piu, lihatnya seperti apa Mas Piu? Ya, di sini saya melihat memang ada hal yang memang harus diluruskan ke masyarakat bahwa sidang itu sudah selesai, putusan sudah diputuskan, terus ketika sudah diputuskan, kenapa berusaha untuk membentuk opini ke masyarakat, baik melalui podcast, baik melalui sampai sowan ke menteri segala macam. Saya rasa ini bukan edukasi yang baik, bukan pembelajaran yang baik buat masyarakat, terutama buat penggemarnya ya. Karena ini akhirnya nanti orang akan selalu meremehkan hukum, lalu meremehkan proses pengadilan. Bahwa dijalanin dulu proses pengadilan, habis itu mau dilanjutkan ke banding atau kasasi atau whatever yang masih bisa dilakukan ya itu dijalankan saja. Tidak usah berusaha untuk membentuk opini. Ini kan berusaha untuk membentuk opini publik dan juga untuk berusaha untuk memberi kesan bahwa kami teman-teman, saya, Ahmad Dhani dan teman-teman di Aksi Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia yang mensupport Ari Bias itu adalah yang tidak baik, tidak pantas untuk melakukan itu. Padahal sebenarnya kan teman-teman Aksi ini, komposer ini memperjuangkan haknya mereka, hak para pencipta lagu ini. Oke, tapi kita juga sudah mencoba untuk menghubungi pihak dari Agnes Monica ya Nadila ya, dari tim Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Dan kita masih menunggu kalau misalnya nanti dari Mbak Agnes Monica mau bergabung bersama dengan kita untuk membahas terkait dengan kasus ini. Jangan lupa udah ngomongin Once juga loh. Sudah. Iya betul, kita juga telah menghubungi Mas Once secara Mas Arman langsung juga di udah sini. dihubungi. Sudah. Iya, begitu dengar nama aku langsung kabur semua berbagai mereka. pihak kita sudah hubungi terkait dengan kasus ini. Mas Dhani, ini yang menjadi perhatian dan sorotan netizen, masyarakat. Ini kan kasusnya bersama dengan Mas Ari Bias, pencipta lagu. Tetapi netizen menganggapnya dan melihatnya bahwa ini antara perseteruan antara Mas Dhani dan juga Mbak Agnes Monica nih. Ini bagaimana? Ini bagaimana Mas? Makanya saya juga hadir di sini juga ingin meluruskan juga, ingin memberikan persepsi kepada masyarakat bahwa ini bukan perseteruan antara Ahmad Dhani dengan Agnes Mo. Ini adalah sebuah proses hukum dan perjuangan para pencipta lagu. Perjuangan para pencipta lagu yang ingin memperjuangkan haknya, ingin
mencari kebenaran. Oke. Apakah Undang-Undang Hak Cipta ini benar-benar melindungi para pencipta lagu? Ini seperti Jadi apa bukan ya? personal nih. Jadi saya juga di sini sebagai ketua aksi, Ahmad Dhani sebagai pembinanya, kita mensupport para pencipta lagu dan kebetulan salah satu anggota kami Ari Bias sedang bermasalah dengan hak ciptanya. Satu itu soal pelanggar soal hak ekonomi pencipta lagu yang belum didapatkan. Nah, kalau saya mungkin secara personal mungkin saya kurang setuju dengan sikap Agnes terhadap proses hukum ini. Ngerti nggak? Bisa dibedakan ya? Saya sebagai warga negara yang baik juga sebagai anggota legislator, saya harus memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa apa yang dilakukan anak Agnes ini tidak mengedukasi masyarakat pada hal-hal yang sebenarnya. Bahwa Agnes ini sombong, dia tidak mau bertemu dengan pencipta lagu. Nomor satu ya, itu dia sombong udah. Nomor dua, dia sombong, tidak mau datang di somasi, tidak menghargai somasi. Nomor tiga, dia sombong tidak datang ke pengadilan. Jadi saya mungkin soal pribadinya atau saya pribadi sebagai Ahmad Dhani sebagai legislator, saya nggak setuju dengan sikap-sikap ini. Apalagi bertemu dengan Pak Menteri. Ketika bertemu dengan Pak Menteri dalam ongoing proses, case-nya ini, itu menurut saya bisa dalam potensial bisa mencoreng nama menteri. Karena ketika Agnes menjadi terdakwa, tervonis sebagai orang yang harus membayar denda dan diberi sanksi oleh pengadilan, bertemu kepada menteri itu sesuatu hal yang berbeda. Saya sih mungkin karena sama-sama Gerindra ya, menterinya ya saya diem aja gitu, tapi ini nggak boleh terjadi lagi nih gitu loh. Harus dikawal ya Mas Dhani. Tapi ini kan baru pendapat pribadi saya. Kita cek sama pendapat profesor. Nanti kita akan cek, kita akan lihat juga bagaimana dari ranah hukum ya dengan Pak Mariano. Tapi setelah jeda iklan berikut ini tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Pemirsa, kita kembali dengan dialog bersama dengan tokoh-tokoh kita yang sudah hadir di sini, dan tentunya kita juga telah mencoba untuk menghubungi Agnes Monica untuk bisa bergabung bersama kami dalam dialog ini, tapi kita belum mendapatkan tanggapan. Jadi apabila Agnes Monica bersedia, mungkin bisa Bang Once juga betul, begitu Bang Once juga begitu. Mungkin bisa tergabung bersama kami di sini. Bang Once Arman pasti nggak berani. Oke. Kita lanjutkan dialog kita tadi. Kita langsung aja ke Pak Mariano. Pak Mariono, kalau kita melihat dari ranah hukum ini, seperti yang dilakukan dari cuplikan video tadi, Agnes Monica ini langsung pergi menuju ke pengadilan tinggi, dan ini adalah Menteri Hukum. Ini secara etis Anda melihatnya bagaimana? Ya, terima kasih. Jadi kalau kita kaji dari sisi budaya hukum, ya, dalam kaji sisi budaya hukum itu melihat dari sisi kajian teoritis dan dari sisi filosofisnya. Kalau kasus ini sedang berjalan, itu berarti ada etika yang harus dijaga. Karena hukum itu sudah memberikan peluang. Bagi yang berperkara diberikan kesempatan untuk membela diri. Gitu. Tapi kalau saat ini yang terjadi bahwa lagi tren saat ini masuk kepada ranah, masuk datang kepada menteri atau siapapun. Apalagi menteri hukum dalam konteks di sini, ini secara tidak langsung ada pesan yang berselubung gitu loh. Jadi bisa aja atensi yang tanpa diduga gitu. Kalau dalam sisi budaya hukum itu melihat bahwa ini jadi presiden yang tidak baik. Jelas kalau itu etika nggak baik. Etika baik kepada menteri sendiri dalam menerima persoalan maupun kepada orang yang berkasus. Biarpun dalam bungkusannya seolah-olah mendapatkan masukan, mendapatkan apa, supaya fair, ya dipanggil aja semuanya. Dipanggil dari pihak yang berperkara atau pihak-pihak yang berkepentingan, supaya ini betul-betul dibuka ruang terbuka. Ini loh menteri netral, gitu. Karena menteri ini bicara, apalagi menteri hukum yang orientasinya bicara soal hukum ini tidak lepas daripada susunan organisasinya. Di dalam Kementerian Hukum ini juga ada tentang pengadilan tingkat pertama, banding maupun kasasi, ini kan orientasi hukum juga itu. Terus itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi sosiologisnya, datang ke menteri ini seolah-olah mencari kekuatan itu loh. Ini loh, saya dekat dengan menteri. Maaf, ini dari sisi kajian budaya hukum ya. Saya nggak ngelihat dari sisi kajian-kajian dari sisi unsur-unsurnya. Tapi kajian budaya hukum ini presiden yang tidak baik. Ini langkah-langkah yang tidak baik. Karena di mana ada kode etik yang tidak boleh dilakukan bagi yang sedang melakukan suatu perkara. Apalagi ini jelas sudah diketok palu, ada kesalahan apapun. Kalau memang mereka tidak terima dengan kesalahan yang mereka rasakan, mereka benar, ya upaya hukumnya sudah ada, kasasi mereka. Saya kira itu dari kajiannya.
Jadi kalau ini secara menurut pandangan sisi kajian budaya hukum, ini melanggar etika hukum yang ada di kita. Oke, tapi saya akan bergeser kembali ke Mas Piyu dan juga Mas Dani. Ini kan kalau kita lihat saat ini sudah ada terpecah belah begitu ya, organisasi musisi, ada yang masuk dalam visi, ada juga yang mungkin bersama dengan Mbak Agnes terkait dengan kasus ini. Mas Dani menyikapinya bagaimana ini? Kalau saya sih aksi memang dari awal memang kita sudah ada, bahkan sebelum ada kasus. Kalau visi ini kan terbentuk setelah Agnes diketok bersalah. Jadi filosofi diciptakannya organisasi atau asosiasi ini udah berbeda, gitu. Oke, tapi komunikasi terakhir bersama dengan Agnes Monica seperti apa? Sebenarnya begini, dari awal kan saya udah pengen komunikasi kan. Dari awal saya pengen komunikasi. Jadi ini juga saya kemarin barusan juga ditegur oleh beberapa senior ya, senior di dalam musik maupun senior di dalam partai. Kenapa sih harus ribut-ribut gitu kan? Nah, kalau nggak ribut gimana? Di WA nggak dibales. Saya ada bukti WA kepada Once, yuk ketemu yuk, visi dan misi yuk, ketemu yuk. Jawabannya Once tahu nggak, Pak Profesor? Ya udah cabut dulu gugatannya Ari Bias. Masa jawabannya kayak gitu? Kan nggak mungkin, orang nggak ada hubungannya gitu. Kita mau ngomong ke depan harus dibedakan antara proses hukum lain hal dan paguyupan ini, guyup. Iya. Mudah-mudahan Once Agnes tahu artinya guyup itu apa gitu ya. Supaya visi sama aksi guyup dulu lah. Supaya ke depan gimana nih. Lain hal kita nggak ada hubungannya sama kasus biar udah berjalan aja gitu. Tapi jawabannya Once seperti itu. Jawabannya Arman kepada Piyu bagaimana? Ya, jadi kita kebetulan di sini ya. Jadi sekalian kita mau mengundang pada 28 Februari ini kita mengundang teman-teman penyanyi atau yang tergabung dalam visi ya. Itu untuk datang duduk bersama kita mau silaturahmi, kita mau ngobrol, kita mau diskusi. Kalau kita mau bicara yang sedang yang sekarang sedang lagi bergulir segala macam kita bicarakan di sini. Nah, kita juga pada kesempatan ini kita juga mengundang Agnes Mo, kalau umpamanya bisa dikontak bisa langsung berhubungan di sini. Nah, waktu saya juga mengundang Kang Arman, itu juga mungkin Kang Arman lagi sibuk dia bicaranya seperti itu. Tapi saya bilang kalau bisa ada penyanyi yang lain dong kalau bisa hadir ke sini. Tapi di dalam chatnya itu dia bilang mungkin semua pada sibuk terus. Sibuk semua. Jadi penyanyi udah menutup diri kepada kita. Nanti kita akan lanjutkan lagi, kita akan dalami lagi termasuk dengan poin-poin yang memang dibahas statement dari Agnes Mo usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami pemirsa. Ya pemirsa, kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Kembali lagi kami sudah coba untuk kontak dari pihak Agnes Monica, Once dan juga Bang Arman begitu ya. Berapa pihak lainnya ini untuk bergabung bersama dengan kami untuk kemudian berdiskusi, memberikan statementnya terkait dengan kasus ini. Saya akan kembali ajak Anda pemirsa untuk berdiskusi. Pak Mariano, kalau misalnya kita lihat terkait dengan kasus ini memang poin yang digarisbawahi terkait dengan podcast bersama Agnes Monica adalah kontrak dengan I.O. yang memang di situ sudah dituliskan begitu ya. Untuk pembayaran itu dibayarkan oleh I.O. Menurut Anda ini kan memang di persidangan tidak dihadirkan. Ini bagaimana kemudian prosesnya? Ya sebenarnya kesempatan untuk membela diri itu di situ sebenarnya. Jadi Agnes Mo itu kalau memang betul di persidangan, karena di dalam persidangan untuk membela diri, kalau memang ada kontrak yang bisa membatalkan terhadap pasal 23 tadi, karena ada pasal juga ayat 5 tersebut kan mengatakan tidak perlu izin kalau itu sudah dikelola di dasar pasal 80 dan 81 undang-undang di undang-undang tersebut mengatakan mekanisme pembayarannya tersebut gitu. Lah, disinilah sebenarnya di dalam pengadilan itu mereka bisa membuktikan, karena hakim itu sendiri dalam putusannya ratio desidendi itu mengatakan bahwa faktual-faktual di persidangan itu dipertimbangkan semuanya. Apakah itu ada atau tidak? Bukan di broadcast, kalau di broadcast kan kita nggak tahu kan faktualnya, tapi ini sudah telat. Menurut saya dikala waktu di persidangan, itu bukti yang nyata, itu bukti mutlak, karena itu bisa membawa bahwa Agnes Mo itu berlindung di pasal 23 ayat 5. Itu bukan broadcast atau datang ke menteri atau datang ke itu, menurut saya itu sebenarnya kesempatan. Kalau itu memang nanti ada, kan nanti kasasi tadi. Kalau kasasi silakan. Berarti penerapan hakim terhadap putusan itu dianggap salah. Itu dimungkinkan kalau memang
mereka itu betul-betul ada, itu sebenarnya penerapan hakimnya nanti salah. Baik, dan pemirsa supaya adil dan juga berimbang, kami mencuplik wawancara khusus Agnes Monica di channel YouTube Close the Door Bilik Deddy Kobuser berikut untuk Anda. Oke Pak Mariono, jika kita lihat statement dari yang disampaikan oleh Mbak Agnes Mo ini, bagaimana komentarnya Pak Mariono? Ya undang-undang kan berjalan kan sekarang itu, belum. Kalau memang saat ini undang-undang tentang hak ciptaan sudah berjalan, 2014 sudah berjalan itu. Dan kalau saat ini memang ada kelemahan-kelemahan yang sekarang lagi mau digodok, itu digodok dalam pengertian untuk mau ada suatu perubahan gitu. Perubahan, ada kelemahan-kelemahan yang terjadi gap ya, kalau dalam kelengkapan dalam gap hukum itu ada dalam kajian hukum ada tentang benturan hukum antara undang-undang sama peraturan pemerintahnya tadi. Oke, baik. Sorry, Prof. Tapi tetap tidak berubah pasal 1, 2, 9, 113 nggak bakal berubah itu. Iya, pasal 9 itu kan tentang hak ekonominya kan. Pasal 113 itu tentang pasal yang kaitan dengan sanksinya. Denda. Iya, denda. Dan jangan lupa loh, undang-undang itu menyantumkan di pasal 105, selain keperdataan juga pidana. Jadi bisa saja ini kalau memang itu kesalahan, ini menjadikan bahwa ini putusan pengadilan ini menjadi salah satu bukti untuk dilanjutkan ke pidana. Mas Dhani yang sebagai orang yang berada di parlemen, melihat hal ini seperti apa Mas Dhani? Apakah memang undang-undang ini masih direvisi dan direvisi ini bagian mana-mana saja Mas Dhani? Kita mungkin akan menghapus pasal 23 mungkin. Atau mempertegas, ya, antara mempertegas dan menghapus. Jadi di situ memang abu-abu ya, abu-abu. Tapi penyanyi tidak boleh berlindung dari pasal yang abu-abu. Gitu. Jadi tadi kan tanya, Mas Dhani kalau misalnya ngomong ke Agnes ngomong apa? Ya kan tadi kan ngomong gitu waktu off-air kan, waktu off-air. Jadi saya akan ngomong ke Agnes kalau karena lain saya mana ini. Mbak Agnes tolong cari konsultan hukum yang S3. Jangan dengerin konsultan hukum yang S1. Ya gini nih jadinya. Terus jangan jadikan masalah ini menjadi masalah jadi pengadilan jalanan, ya kan? Datang ke podcast, ngomong sesuatu yang tidak ada buktinya. Jadi bagi orang yang paham hukum seperti Pak Profesor tadi, begitu dengar Agnes ngomong soal berlaku surut dan langsung ketawa profesornya. Itu bahwa bukti bahwa yang feeding Agnes selama ini itu pasti S1, Prof. Jadi kalau bisa minta konsultan hukum yang S3 supaya memberikan feeding hukum yang baik. Gitu loh. Jangan membuat persidangan masalah kasus ini menjadi persidangan jalanan gitu loh. Hanya monolog membela diri di podcast yang sesungguhnya secara hukum konstruksi hukum nggak ada pengaruhnya terhadap pertimbangan hakim. Tapi Mas Dhani dan juga Mas Piyu melihatnya ini kan kasus ini begitu besar begitu di dunia musisi dan juga para penyanyi. Anda melihatnya bagaimana nih? Endingnya akan seperti apa? Bagus. Kalau saya lihat, teman-teman aksi lihat bahwa ini adalah sebagai sebuah, kita mau naik kelas. Jadi kita mau naik kelas menjadi industri musik buat para pencipta lagu akan lebih baik lagi. Karena sekarang kita lihat, kenapa kita berjuang, kenapa kita ada di aksi, kenapa kita membentuk aksi bersama-sama dengan kawan-kawan pencipta lagu. Karena memang ada disparitas, kesenjangan yang luar biasa. Para pencipta lagu ini satu-satunya orang yang tidak menikmati hasil dalam sebuah konser pertunjukan. Artisnya dibayar, sound engineer dibayar, lighting dibayar, tukang make up dibayar, tukang audio visual dibayar, orang bikin kopi aja dibayar. Tapi pencipta lagu dilupakan. Selama 10 tahun ini padahal lagunya dipakai, karyanya dipakai. Gitu. Baik, Mas Dhani, Mas Piyu, Pak Mariano. Kita begini, jadi kita akan diskusi lagi. Nanti kapan manajemen Agnes Monica dan pengacaranya yang S1 itu untuk datang ke sini ya, kita undang lagi ya. Siap. Nanti kita akan kita siap menunggu panggilan daripada TV One untuk hadir lagi. Ya, sedikit ya dari sisi akademisi ya. Ini momen yang bagus sebenarnya. Pendewasaan terhadap situasi ini menjadikan sesuatu yang cukup diapresiasi. Harusnya pemerintah maupun dari lembaga, kebetulan Mas Dhani sebagai anggota DPR ini, segeralah ini momen yang bagus untuk perbaikan namanya perlindungan hak cipta. Jadi hak ciptanya itu yang betul dilindungi. Ini yang penting. Bukan hak penyanyi. Bukan hak penyanyi, hak ciptanya dilindungi. Ini terjadi. Jadi ini momen yang bagus. Pemerintah segera hadir dalam ini, pemerintah bersama legislatif untuk menyatukan persepsi
ya supaya ini jadi undang-undang yang lebih sempurna dan betul-betul menjadi perlindungan dan menjadi kepastian hukum untuk kepentingan Hak Cipta ini. Insya Allah. Siap. Terima kasih Pak Mariono, Mas Piu dan juga Mas Dani sudah bergabung bersama kami. Tentunya kita berharap untuk selanjutnya kita bisa menghadirkan seluruh tokoh dua belah pihak begitu. Betul, yang hadir di sini sehingga komunikasi ini bisa sesuai dengan target kita dan juga kita tunggu tanggal 28 Februari nanti. Dan masyarakat mendapatkan output yang adil gitu ya. Betul. Oke, siap. Kita tunggu 28 nanti kita semoga mengundang sukses. ya teman-teman penyanyi yang TV One juga kita undang berarti. Bisa live loh TV One. Oke, siap. Nanti kita langsung hadir untuk melihat bagaimana seperti apa. Terima kasih. Dan juga pemirsa, usai jeda kami masih akan kembali dengan ragam informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.